Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Febrian Ahmad. Pemirsa, agenda diskusi publik bertemakan transisi energi hijau berjudul Green Summit 2026 saat ini masih terus berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari lokasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Ardan, apa saja poin pembahasan Green Summit 2026 di sesi kedua kali ini? Ya Febrian, memang saat ini sesi kedua dari agenda Green Summit 2026 yang mengangkat tema Accelerating Indonesia's Green Transition sudah dilakukan. Dan selanjutnya setelah sesi ini akan ada sesi ketiga. Memang kalau di sesi kedua ini fokus pembahasannya adalah berkaitan dengan green energy. Jadi para pemateri yang hadir adalah perwakilan dari Kementerian SDM, kemudian juga para perwakilan swasta di industri eksplorasi dan juga pertambangan begitu. Nah, nanti di sesi ketiga fokusnya akan membahas terkait dengan green financing. Saat ini memang kondisinya baru saja selesai pembahasan diskusi dari sesi kedua, akan langsung dilanjutkan untuk pembahasan di sesi ketiga terkait dengan green financing. Dan kalau memang kita bisa sedikit membahas apa saja yang tadi dibahas dari pembahasan di sesi kedua, bahwa tadi dibahas salah satunya adalah terkait dengan potensi eksplorasi di Indonesia. Salah satunya adalah panas bumi, di mana panas bumi ini Indonesia punya potensi sangat besar karena Indonesia potensinya lebih sekitar paling banyak begitu di dunia, nomor 2 setelah Amerika Serikat. Namun memang masih memiliki kendala, salah satunya adalah penolakan dari sejumlah masyarakat adat ataupun juga masyarakat daerah yang wilayahnya akan dieksplorasi karena memang pengetahuan mereka yang menyangka bahwa eksplorasi ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan ataupun juga akan mempengaruhi kualitas dari air sumur, dan hal inilah yang harusnya menjadi tugas dari pemerintah dan pihak terkait untuk bisa dilakukan komunikasi kepada masyarakat agar potensi panas bumi Indonesia bisa dimaksimalkan. Selain daripada itu juga tadi dibahas terkait dengan kebutuhan listrik Indonesia, di mana untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 kebutuhan listrik Indonesia mencapai sekitar 400 lebih gigabyte, dan ini yang dibutuhkan sekitar beberapa kali lipat dari kondisi saat ini yang masih harus diupayakan oleh pemerintah Indonesia hingga tahun 2034 mendatang. Kalau kita juga bisa mengutip sedikit dari apa yang tadi dibahas di sesi pertama, tadi fokusnya adalah berkaitan dengan green environment. Memang fokusnya adalah bagaimana menjalankan mandat dari Astacita nomor 8, yakni harmonisasi dalam keseimbangan alam, di mana pembangunan berkelanjutan ini harus bisa memperhatikan keberlangsungan dari kondisi lingkungan sekitar. Dan kalau kita juga bisa mengutip pendapat dari Aliansi Ekonomi Indonesia, ini disebutkan bahwa ke depan selain daripada teknologi ataupun juga kecerdasan buatan, sektor dari energi baru terbarukan ataupun renewable energy ini menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi di masa depan. Dan kita akan nantikan, Febrian, bagaimana pembahasan di sesi ketiga berkaitan dengan green financing sesaat lagi, dan apa saja poin-poinnya masih akan kita nantikan secara bersama-sama. Untuk sementara demikian, Febrian, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Ardan Anugrah atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.